Tahukah kamu, ada suku di Afrika yang menganggap sapi lebih berharga daripada emas, di mana pria berdandan cantik untuk dipilih wanita, dan air mata dianggap kelemahan saat kehilangan orang tercinta. Inilah kisah nyata suku Fulani, kehidupan nomaden, tradisi ekstrim, dan filosofi hidup yang bikin kita tercengang. Kalau kamu penasaran dengan cerita-cerita unik seperti ini, jangan lupa dukung channel YouTube Cari Tahu dengan subscribe dan share video ini. Karena di sini, kita tidak cuma menonton, tapi terus cari tahu. Di balik hamparan savana Afrika yang luas, hidup sebuah suku nomaden yang dikenal dengan gaya hidup unik, disiplin tinggi, dan tradisi yang tak biasa, suku Fulani. Mereka tersebar di lebih dari 20 negara Afrika Barat dan Tengah seperti Nigeria, Mali, Guinea, Senegal, hingga Kamerun. Bagi orang Fulani, rumah bukanlah bangunan, tetapi perjalanan. Sejak turun-temurun, mereka menjalani hidup sebagai pengembara yang terus berpindah dari satu padang rumput ke padang rumput lain demi menemukan sumber makanan terbaik bagi ternak sapi mereka. Sejak kecil, anak-anak Fulani sudah terbiasa berjalan puluhan kilometer setiap hari. Bagi mereka, lelah bukan alasan untuk berhenti. Pendidikan tidak selalu datang dari bangku sekolah, melainkan dari sekolah alam. Belajar tentang cuaca, arah angin, jejak hewan, dan cara bertahan hidup di alam terbuka. Dalam budaya Fulani, sapi lebih berharga daripada emas. Kekayaan seseorang tidak diukur dari uang atau harta benda, melainkan dari jumlah ternak yang dimiliki. Sapi bukan hanya sumber makanan, tetapi juga simbol status, kehormatan, dan kelangsungan hidup keluarga. Di tengah dunia modern yang serba menetap, gaya hidup nomaden suku Fulani mengajarkan bahwa makna rumah sejati bukan pada tembok, tetapi pada perjalanan yang memberi kehidupan. Jika di banyak budaya, perempuan yang berdandan untuk menarik perhatian, di suku Fulani justru para pria yang tampil total. Dalam festival tahunan Wodabe, para pria berhias layaknya bintang panggung demi satu tujuan, mencuri hati para wanita. Mereka mengecat wajah dengan warna-warna cerah, mengenakan bulu burung dan perhiasan tradisional, lalu menari berjam-jam sambil mempertahankan senyum lebar. Setiap gerakan, tatapan mata, dan ekspresi wajah menjadi bagian dari pertunjukan kecantikan. Yang membuat tradisi ini semakin unik, wanitalah yang memegang kendali penuh. Mereka bebas memilih pria manapun yang dianggap paling tampan, paling tinggi, dan paling percaya diri. Tidak ada paksaan, tidak ada perjodohan. Semua ditentukan oleh pilihan hati sang wanita. Di dunia yang masih didominasi tradisi patriarki, Wodabe menjadi contoh langka bahwa kecantikan pria bisa dirayakan, dan keputusan cinta berada di tangan perempuan. Sebuah tradisi yang mungkin terdengar aneh, tapi syarat makna tentang kebebasan dan kesetaraan. Dalam kehidupan suku Fulani, ada satu pedoman yang dijunjung lebih tinggi dari segalanya, pulaku. Ini bukan sekadar aturan sosial, melainkan kode kehormatan yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Pulaku mengajarkan mereka untuk menahan emosi, bahkan di saat paling menyakitkan. Tidak menunjukkan rasa sakit di depan orang lain. Tidak mengeluh meski hidup terasa berat. Tetap tenang dalam situasi paling sulit. Bagi orang Fulani, kekuatan sejati bukan terletak pada suara yang lantang, tetapi pada keteguhan hati yang diam. Seorang Fulani sejati lebih memilih menderita dalam senyap daripada terlihat lemah di hadapan siapapun. Prinsip ini membuat mereka dikenal sebagai pribadi yang tegar, berwibawa, dan penuh kendali diri. Di dunia yang sering mengagungkan ekspresi emosi, pulaku justru mengajarkan bahwa menahan diri adalah bentuk tertinggi dari kehormatan.
Salah satu hal paling mengejutkan dari suku Fulani adalah cara mereka menghadapi duka. Ketika kehilangan anggota keluarga atau orang tercinta, mereka memilih sikap yang sangat berbeda dari kebanyakan budaya di dunia. Dalam suasana berduka, orang Fulani tidak menangis di depan umum, tidak menunjukkan kesedihan secara berlebihan, tetap tenang dan menjaga wibawa. Bagi mereka, kesedihan bukan untuk dipamerkan, melainkan dipendam dengan penuh kehormatan. Menahan air mata bukan berarti tidak berduka, tetapi justru dianggap sebagai tanda kekuatan jiwa dan kedewasaan batin. Dalam keheningan itu, mereka percaya bahwa rasa kehilangan tetap dihormati, bukan lewat tangisan keras, tetapi melalui keteguhan hati dan ketenangan sikap. Sebuah cara memaknai duka yang mungkin terasa dingin bagi orang luar, namun sangat mulia dalam pandangan suku Fulani. Bagi banyak orang luar, pola makan suku Fulani terdengar ekstrim. Namun bagi mereka, inilah cara hidup yang sudah diwariskan turun-temurun dan terbukti menjaga kekuatan tubuh di tengah kerasnya alam. Makanan utama mereka terdiri dari susu sapi segar, darah sapi yang diambil dengan cara khusus tanpa menyakiti hewan, daging panggang sederhana tanpa banyak bumbu. Salah satu tradisi paling unik adalah mencampur darah sapi dengan susu untuk dijadikan minuman bergizi tinggi. Minuman ini dipercaya mampu menambah stamina, memperkuat tubuh, dan menjaga daya tahan saat harus menempuh perjalanan jauh. Bagi suku Fulani, makanan bukan sekedar pengisi perut. Setiap tetes susu dan darah memiliki makna spiritual, simbol ikatan suci antara manusia dan ternak. Sapi bukan hanya sumber hidup, tetapi juga sahabat perjalanan yang dihormati dan dijaga dengan penuh rasa terima kasih. Di tengah dunia modern dengan makanan instan, pola makan Fulani mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati sering lahir dari kesederhanaan dan kedekatan dengan alam. Anak-anak Fulani tidak dibesarkan dalam kenyamanan seperti kebanyakan anak di dunia modern. Sejak usia sangat muda, mereka sudah diperkenalkan pada kerasnya kehidupan nomaden dan diajarkan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Sejak kecil, mereka dilatih untuk tidur di alam terbuka, terbiasa dengan dinginnya malam dan panasnya siang, mengembala ternak sendirian, belajar bertanggung jawab sejak dini, menahan lapar dan lelah agar tidak mudah mengeluh, berani menghadapi binatang liar dengan kewaspadaan dan keberanian. Semua latihan ini bukan bentuk kekerasan, melainkan cara mereka menyiapkan generasi muda agar mampu bertahan di alam yang keras. Bagi orang Fulani, anak yang kuat bukanlah yang paling dimanjakan, tetapi yang paling siap menghadapi kenyataan hidup. Dari didikan inilah lahir pribadi-pribadi yang tahan banting, mandiri, dan tidak mudah menyerah, karakter yang menjadi kebanggaan suku Fulani hingga hari ini. Banyak orang menganggap suku Fulani memiliki salah satu ciri wajah paling khas di Afrika, hidung mancung, mata besar, dan kulit yang halus. Namun yang membuat mereka benar-benar unik bukan hanya penampilan fisik, melainkan cara mereka memaknai arti kecantikan itu sendiri. Berbeda dengan budaya modern yang dipenuhi cermin dan kosmetik, orang Fulani tidak terobsesi dengan penampilan luar. Mereka jarang menggunakan riasan modern dan tidak menjadikan kecantikan sebagai sesuatu yang harus dipoles berlebihan. Bagi suku Fulani, kecantikan sejati terpancar dari sikap, wibawa, dan ketenangan. Cara berjalan, cara berbicara, dan cara menjaga diri di depan orang lain dianggap jauh lebih penting daripada sekedar wajah yang rupawan. Dalam kesederhanaan itulah, mereka menunjukkan bahwa keindahan tidak selalu harus dipantulkan oleh cermin, tetapi bisa terpancar dari karakter dan keanggunan jiwa. Demikianlah kisah tentang kehidupan unik dan tradisi luar biasa suku Fulani. Dari hidup nomaden, Festival Woda Abe, hingga nilai kehormatan Pulaku, kita belajar bahwa setiap budaya di dunia memiliki cara sendiri dalam memaknai hidup, kekuatan, dan keindahan.
Semoga video ini bisa menambah wawasan, membuka sudut pandang baru, dan membuat kita semakin menghargai keberagaman budaya di dunia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kami sangat menghargai waktu dan dukungan kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Cari Tahu, agar kami terus semangat menghadirkan konten-konten menarik, unik, dan penuh pengetahuan dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar hal baru, dan teruslah cari tahu.